Oke, kita kembali lagi di PSLI Podcast yang ke-14 tahun 2024 di Jatim Expo Surabaya. Dan kali ini kita sudah bersama seniman peserta PSLI dari Jawa Tengah, tepatnya di Boyolali, bersama dengan Mas Hasanto. Ya. Terima kasih Mas sudah mampir di studio PSLI Podcast. Nah, Mas Hasanto ini di stand nomor berapa, Mas? Saya stand nomor 4. Stand nomor 4. Iya. Jadi pintu masuk ke kanan ya? Iya, kanan. Kali ini membawa lukisan-lukisan khusus kaligrafi. Kali ini khusus kaligrafi. Ya. Sebenarnya Mas Hasanto udah berapa kali ikut PSLI, Mas? Saya sejak 2017. 17, Iya. 2017 berarti Ya, udah lumayan berapa lama. kali? Lumayan lama juga ya. Iya. Menarik. Sejak belum nikah malah. Sejak belum nikah. Nah, Mas Hasanto, Boyolalinya di mana, Mas? Itu di Mojosongo tepatnya. Mojosongo. Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman yang nonton studionya namanya apa, alamatnya di mana. Siapa tahu bisa mampir di Mojosongo Boyolali. Jadi studionya ya di rumah aja. Ada namanya tepatnya, mungkin? Ya enggak, sementara ada ya J medsosnya? Hasanto. Semua medsos saya Facebook, kemudian IG itu J spasi Hasanto. Oke. Gitu. Nah, kemudian di PSLI ini saya membawa khusus kaligrafi. Kaligrafi. Karena saya melihat segmen itu belum banyak yang menggarap gitu. Yang sebenarnya ya melukis potret umum juga. Cuman di sini saya mencoba spesifikan gitu. Spesifikan di kaligrafi. Di kaligrafi. Nah, Iya, tadi kita mampir di standnya juga keren-keren. ya, kalau tepatnya studionya ya di rumah, itu di Mojosongo, Boyolali. Jalan Itu aja. Kampung atau sih, desa, kampung? desa Pakistaji, Metuk Mojosongo. Desa Pakistaji, Metuk Mojosongo. untuk Mojosongo, Ya. Boyolali. Ya. Nah, kawan-kawan, kita perlu tahu nih proses Mas Hasanto mulai berkesenian atau mulai melukis itu sejak usia berapa? Apakah ini memang otodidak atau belajar di sanggar atau sekolah seni? Oh, jadi kalau melukis itu sejak kecil ya, bakat sejak kecil. Nah, kemudian saya SMA-nya itu mondok. Mondok. Ya, di Bogor. Di Bogor. Nah, karena memang keseharian di pondok ya dengan Arab gitu-gitu, kemudian tertariklah dengan kaligrafi. Tertarik kaligrafi, kemudian lulus aliyah. Ya. Itu saya pondok lagi khusus kaligrafi. Itu tepatnya di nggak apa-apa disebutkan. Nggak apa-apa. Di PMK Sukabumi. Yo. Nah, itu memang khusus kaligrafi yang menelurkan udah ribuan alumninya. Nah, saya angkatan 2013-14. Nah, terus setelah dari situ saya ngajar setahun, kemudian 2015 memutuskan pure melukis. Sampai sekarang melukis saja. Jadi Luar biasa. Tekadnya ya. Iya, saya juga agak ini kok yang kaligrafi nggak ada yang ke pameran-pameran gitu loh. Nah, ini mungkin bisa dibilang saya yang awal-awal yang ke pameran ini. Saya lihat juga kaligrafer alumni sana itu belum ada yang terjun di PSLI. Oh gitu. Nah, dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini mungkin Mas Hasanto punya kesan-kesan tersendiri dengan PSLI. Gimana sih menurut Mas Hasanto? Ya, kalau bagi saya pribadi ya memang kan sejak awal di sini saya belum merasakan yang di balai kota. Jadi 2017 sudah pindah di sini. Nah, terus ya bagi saya sendiri sih semua segmen pasar itu punya kolektornya sendiri-sendiri. Iya. Gitu. Jadi
selama saya ikut PSLI itu ya minimal ya ini jelek-jeleknya itu remis balik modal lah gitu. Jadi bahasa Surabaya ini paling elek balik modal. jadi kan punya teknik sendiri-sendiri ya cara sendiri-sendiri. Saya di kaligrafi ya punya cara sendiri-sendiri yang saya hubungin itu yang gus-gus kiai-kiai begitu. Jadi mungkin yang lukisan lain itu ya punya kolektornya sendiri sih, maksudnya yang dituju itu siapa-siapa gitu kan. Kalau saya kan yang di kaligrafi kan keagamaan gitu kan. Jadi yang saya tuju yang seperti itu. Betul. Gitu. Yang saya undang yang ini. Siap. Gitu. Nah, di PSLI ini selain strategi atau cara yang kayak gitu tadi, ada lagi nggak sih kesan atau manfaat yang lain yang mungkin selain adanya peminat atau kolektor yang beli? Nah, ada nggak sih kesan-kesan yang lain dari PSLI selama beberapa tahun ini yang Mas Santo ikut? Ya, bagus ya. Jadi kalau saya pribadi itu selain untuk menjual karya, memamerkan karya, itu saya juga belajar. Jadi kalau malam itu saya sering juga ke stand lain, belajar apa realis yang bagus itu bagaimana, kemudian naturalisnya yang bagus bagaimana gitu. Jadi memang di PSLI ini saya jadikan ajang belajar. Jadi sharing sama senior, kemudian bagaimana menentukan harga, bagaimana pemasarannya, itu sharing. Mereka senior itu terbuka semua. Iya. Jadi saya itu mengosongkan gelas di sini. Gitu. Harapannya Mas ke depan? Ya ke depan itu ya semakin ramai, kemudian gaungnya semakin promosinya lebih gencar lagi. Kemudian ya Insya Allah semakin beragam lah. Kemudian harapannya respon masyarakat apresian itu ya bisa baik gitu, nggak hanya sekedar melihat kemudian mengapresiasi dengan kata-kata, tapi juga sampai ke tahap mengoleksi. Amin. Nah, mungkin ada yang disampaikan ke panitia PSLI? Ya, seperti aja, keren dan semangat terus untuk PSLI ke depan. Terima kasih Mas Santo sudah mau berbincang singkat dengan kita. Nanti kita akan kembali lagi dengan seniman-seniman selanjutnya di podcast PSLI yang ke-14 tahun 2024, karena dari sini kita menebarkan keindahan, karena keseimbangan itu harus dijaga dengan keindahan. Terima kasih.